Bangannya apa? Paham nggak? Paham nggak? Selama ini kita pakai rasio kita. Lu salah lu. Lah salahnya di mana? Kita teliti dulu. Mungkin kita kurang ilmu kita tentang ilmu agama gitu ya. Lu salah lu begini. Kalau dulu nggak benar begini. Nah, nggak benarnya di mana? Oh ya, kita pakai standarisasi umum umpamanya. Ini standarisasi umumnya begini. Contoh ya, mohon maaf. Contoh, ada orang itu bilang ke kita, Pak, saya sudah menalak istri saya sampai 3. Lantas bagaimana saya harus kembali secara geometrik agama, ya, terus peradaban keagamaan kita, bahkan menurut klasik, ajaran agama klasik sekalipun juga seperti apa yang 4 mazhab itu, ya orang ini harus nikah dulu, wanitanya harus nikah dulu kepada orang lain. Baru setelah itu dinikahin, rupanya udah bosan tuh lakinya, dicerai. Nah, cerai boleh kita nikahin lagi. Itu pun harus sudah diduhul dulu istrinya. Udah main-main dengan laki orang. Sama lakinya. Nah, dia laki dia. Lakinya yang baru. Iya, yang baru. Gitu. Nah, kita kan jadi gimana kan gitu ya. Bagaimana konsepnya begini? Nah, kalau udah seperti itu, secara otomatis ya boleh halal kita nikahkan lagi istri yang tadi udah ditalak 3, kemudian kita nikahkan lagi setelah si istri ini nikah kepada suami barunya dan suami barunya mencerai dia. Kan begitu. Yang ajaran agama diajarkan kita. Tapi kalau udah masuk pengadilan agama, tidak lagi pakai hukum kompilasi hukum kontemporer Islam yang berlaku di Indonesia. Kalau talaknya nggak di depan majelis hakim, maka tetap dianggap talak satu. Yang tadi udah berkuar-kuar kita. Berkuar itu udah cerai 3 kali. Nah, tiba-tiba ada pendapat seperti itu. Ketika diajukan gugatan cerai di pengadilan, kan itu butuh ini surat. Nah, kamu talak berapa? Talak, oh saya nggak dengar, kata hakim. Ya kan, kata hakim saya nggak dengar. Diulang lagi. Saya ceraikan istri saya dengan talak 3, kan gitu ya. Enggak berlaku. Ini kan sekali doang. Kalau mau talak entar ini lagi, sidang lagi kan gitu. Sidang lagi. Kalau sudah 3 sidang baru talak namanya. Itu kan berlakunya seperti itu. Nih kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak mendunia. Tuh. Kalau pegawai negeri harus pakai aturan begitu. Bahwa ada yang pengen istrinya, suaminya pengen 2 dari PNS, boleh, silakan. Sekarang diperkenalkan, tapi pakai syarat 1 tambahan. Apa tuh? Izin. Istri pertama redo, pakai surat. Di dalam 4 mazhab ada nggak? Nggak ada. Itu namanya kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kita patuhi nggak? Patuhi, karena apa? Karena bagian dari kita taat kepada pemerintah dan ulil amri tadi. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ya. Nggak ada bias begitu.
Terjadi sekarang. Makanya saya bilang pakai hukum yang mana dulu kita pakai. Kalau mau yang pas sudah nih mulut pisang ya, pengen balik lagi ya ke pengadilan dulu, kan begitu. Lupa dosanya ulang tuh udah ketetapan. Jadi begitu sekarang hukumnya. Nah kalau udah ketetapan begitu gimana urusannya? Kita berdosa nggak? Tidak, nggak ada ketetapan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi umat Islam itu diayomi untuk supaya anak laki-laki tidak sembarangan mengucapkan kalimat talak. Kan masih belum paham sekarang. Ada orang yang belum paham. Pak, istri saya sudah mengucapkan berpuluh-puluh talak, Pak. Sudah jengah banget tuh kalau dia ngomong. Ya kagak nyatu. Ya, terkecuali satu digugat langsung Pengadilan. pengadilan. Diladenin nggak? Diladenin sama pengadilan. Panggillah kita. Gitu. Nanti cerita tentang cerita begitu ya. Ini bagian dari apa? Nasihat. Atau nasihatuhu atau menasihati minal muslimin, orang muslim dengan cara yang baik, rifqah dan lutfah. Wa ahsinu siasa fi zalika, maka ahsinu harus lebih baik ya, asyasa standarisasi politik. Siasat ya. Siasa itu kan politik ya. Fidzalika dalam dari siasa ini harus pandai sebaik-baik kita memberikan respon ya, untuk memberikan nasihat tadi. Siasa itu sebaik-baiknya gimana caranya supaya kita ini merespon kepositifan orang ya. Caranya tuh gimana? Dipolitikin lah gitu ya. Ucapannya gimana tuh dipolitikin. Jangan lurus aja. Kan wanita itu kan banyak kalimat-kalimat non verbal yang nggak langsung. Banyak kalimat yang tidak langsung kalau dia mengucapkan kalimat ke kita. Contoh kalimat yang tidak langsung diucapkan ya, lagi jalan ayah itu ada restoran, ayah nggak lapar? Nggak. Itu kurang peka anak laki, padahal yang lapar dia. Satu ya. Terus ada lagi warteg, dilewat warteg nih. Ada warteg dilewat. Ya, itu ada warteg. Ayah nggak lapar, bener nggak lapar. Udah makan tadi, udah yuk kita pulang. Ayo. Berarti yang nggak peka siapa? Lakinya. Pas sampai rumah tuh istri ambil Indomie sambil menggigil. Kenapa? Karena ketidakpekaan suami dengan kalimat yang tidak langsung yang diutarakan sama istrinya. Apalagi baru-baru dia malu. Cuma nggak di perasaan hatinya nggak diungkapkan. Ada sesuatu. Ya itu cakep banget ya. Inian emas berlian. Mau gitu dong. Mendingan ke warteg kan? tuh ya. Warteg aja. Warteg aja deh. Itu cakep banget ya. Emas berlian mau yang mana? Ini dah. Kan begitu. Oh iya cakep. Yang di toko ya dia dagang ya harus yang baik, yang cakep. Kalau yang jelek bagaimana orang bisa laku? Lah terus. Berarti lakinya tidak
peka. Itu bagian dari ketidakpekaan seorang laki-laki kalau udah berhadapan kepada perempuan, makanya berkelahi melulu. Contoh lagi, emang udah dari dulunya Nabi Allah Adam. Nah, Nabi Adam bilang, Siti Hawa bilang, ya Adam, kalau dulu kan tidak ada kalimat yang romantis, nggak ada ya, karena belum ada contoh titik-titik gitu, ya, nggak ada contoh. Siti Hawa nggak ngelihat, dia alaminya aja, ya Adam, ya ini kira-kira kita mau kemana? Emang mau kemana? Di sini aja, kata Nabi Allah Adam. Kalau di sini aja kagak enak, kita jalan-jalan yuk. Enggak di sini aja. Maksudnya dia pengen jalan-jalan sama Nabi Adam. Hampir ngambek Ibu Hawa sama Nabi Allah Adam, ditegur sama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bilang, Adam, dia ingin jalan-jalan, silahkan putar-putar dunianya. Baru diajak jalan-jalan. Pengen jalan-jalan dong, susah banget. Ya, itu dari dulu sudah ada. Enggak peka. Anak laki kurang peka, ya. Kadang-kadang dibilang, ya anterin dong kemana? Ke Giant. Udah anterin. Nah di Giant ngapain dia? Ya kan? Enggak, lo aja dah. Nah, takut duitnya habis, lo aja dah pergi. Udah duluan. Ya, udah tuh gini ngayap sendiri ya. Bukannya ini. Kalau udah begitu gimana? Yang salah siapa? Yang salah suaminya, nggak peka kepada istrinya. Itu terjadi berkali-kali. Ya, itu udah ada sejak dulu. Cuma kitanya yang tidak Peka. Wa kallamahu khaliyan. Dan hendaknya kalimatnya itu kalimat yang baik. Walin lahu janiban. Hindarkan baginya kalimat yang buruk. Ya, walin lahu janiban. Janiban hindarkan. Hindarkan walin. Walin itu kalimat buruk. Waqfid lahu janahan, rendahkanlah, ya, rendahkanlah apa sih namanya? Kita punya rendah suara. Ya, rendahkanlah suara kamu kalau berbicara kepada orang. Jangan teriak-teriak. Kalau Anda lewat sini terus ke apa? Ke PGC, di situ ada orang yang suruh teriak-teriak, mau. Itu kalau umpamanya ada di sini, kabur orang. Iya kan? Itu setiap hari saya bilang, ya Allah tuh orang suaranya udah besar, orang diomel-omel dulu. Ya, gimana aturannya? Kalau dilembut aja tuh, bapak-bapak, mungkin orang kasih yang enggak ngasih duit gitu. Karena dikasih orang takut, jadi ogah ngasih kepada tuh bapak-bapak tahu. Bapak-bapak itu dia berbuat begitu biar ada rezekinya, tapi caranya beda. Bedanya kenapa? Sok tahu akibatnya. Banyak orang mobil berhenti, ngapain lu di sini? Tuh tadi saya lewat di situ, diomel-omelin juga sama orang. Padahal tujuan dia mau apa? Yang ada dari Celilitan ke Kalibata itu biar lancar, ya. Tetapi karena suaranya dia besar begitu, nggak waqfid janahan, maka akibatnya orang nggak mau ngasih kepada mereka. Fa inna rifqa maka nafitain illa dana. Bahwa sesungguhnya lemah lembut itu maka nafitain, ya, tidak adalah sesuatu yang lain illa danahu, kecuali itu hiasan kita.
ciri khas kita. Kita punya ciri khas. Cara berbicara kita ada ciri khasnya. Ya. Cara ngomong kita ada ciri khasnya. Cara guna kita, ya. Kita menyanyikan lagu-lagu pun ada ciri khasnya. Itu tergantung dari pola suara kita. Nah, pola suara itu bisa dilemah lembutkan, ya. Jangan kita angkat terus. Kalau kita angkat terus, secara otomatis kita akan jadi orang yang galak. Kalau orang yang galak rezekinya jauh. Coba aja, itu tanya yang orang tukang dagang-dagang, kalau umpamanya digalak sedikit aja, nggak ada yang Beli. yang mau deketin, betul nggak? Betul. Orang dagang nih, galak berapa nih bang? Lu mau berapa? Lu nggak tahu? Kamu. Laku nggak tuh ya? Nggak mau. Nah, itu ada yang begitu. Iya kabur. Cuma kita udah serem juga ya. Kalau orang begitu kita serem banget. Nggak beli. Nggak ada baik-baiknya sama orang. Dagang kok berharap iya sama dia. Nah ini sering terjadi, ya. Kita baru nawar doa dibentak. Lu udah pegang-pegang lu, rusak lah. Gimana? Itu banyak yang terjadi gitu, dan ini bagian mana? Nabi mengajarkan ini, para ulama mengajarkan ini agar kita berpola, ya. Ngomongnya kita berpola, ngomong sama ini berpola, lemah lembutnya. Lemah lembut itu bukan berarti kita suaranya datar, enggak. Tapi lemah lembut itu sesuai intonasinya. Intonasinya orang Batak kan beda dengan orang Sunda, ya. Kalau orang Sunda ke bawah, badai kemana, coba Batak, ya kan? Kan ke atas. Itu kenapa? Karena pola intonasi itu dimiliki oleh orang Arab juga sama. Ya, seperti orang Arab itu kalau dia punya pola berbicara itu kan ada gerakan ke atas. Itu mendukung memang sentralisasinya seperti itu. Kaifahar ke atas dia bukan ke bawah. Tapi kalau orang bicara rata-rata ke bawah. Bagaimana kabarmu? Nah, ke bawah dia, ya kan? Tapi kalau orang Arab itu ke atas, kaifahal, ke atas dia. Itu katanya menurut psikologi menandakan sifat-sifat seseorang yang ketika dia berbicara pada akhir kalimatnya ke atas itu adalah menandakan bahwa diri dia itu gentle. Tapi kalau umpamanya yang ke bawah menandakan bahwa dia ingin menghargai orang. Jadi bangsa kita ini selalu menghargai pendapat orang. Maka bagaimana kabarmu? Nah, itu secara psikologis. Ya, itu bahasa mana saja di Indonesia itu pasti akan ke bawah, bukan ke atas. Nah, kecuali bahasa Arab, bahasa Rusia itu di ke atas. Kalau bertanya ke atas. Kaifahalak, itu bahasa Rusia juga begitu sama. Itu ada beberapa bahasa yang kalau dia bertanya di ke atas. Ujung hurufnya tidak ke bawah. Yang ke bawah kita doang. Bangsa Indonesia. Maka saking bijaknya kita, ya, menghargai pendapat orang, hampir Belanda betah di Indonesia 350 tahun. Belajar bahasa Sunda. Ya, saking bijaknya. Lanjut. Wala tudhi'a min syai'in illa. Dan tidak ada kemegahan dari sesuatu illa sa'uhu, kecuali kecuali dengan kita
selalu berlemah lembut. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kama qala, sebagaimana Allah juga berfirman kepada Rasulnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, ya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, ya, berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, dan sekiranya engkau faddan ghalidha, berlaku kasar, al-qalbi, pada hati-hati mereka, lan faddu min hawlik, maka mereka akan menjauhi. Lan faddu itu menjauhi, ya, menjauhi di sekitarmu, ya. Walau kunna faddan ghalidal qalbi, dan sekiranya engkau berlaku kasar galbi di hati mereka, lan faddu min hawlik, maka mereka akan lari. Tuh, faddu itu kadang-kadang lari, hara itu artinya lari, ya. Faddu kabur. Nah, udah pada kabur dah, ya, segala sehari, 2 hari, 3 hari, agak juga ntar pengikutnya 2 hari, 3 hari, karena kita faddan ghalidha, ya, karena kita faddan ghalidha, berbuat kasar sama konsumen, ya, udah mukanya udah tampang angker aja, melebihi, ya kan gitu ya. Akhirnya kita faddan ghalidha al-qalbi, di hati mereka, menjadi susah di hati mereka, lan faddu min hawlik, maka mereka akan kabur di sekitarmu, dari sekitarmu. Kasihan nggak kalau kita kabur dari aduh, pastian konsumen kita kabur. Lo inti ini sebagai pegawai, kemudian untuk galak sama suster di rumah sakit, ya tentunya itu uang lu, ya, karena ada real kita berbicara lemah lembut, punya siasat politiknya untuk berlemah lembut. Siasat diajarin, ya, siasat ini suatu bentuk, ya, politik untuk berbicara biar bisa menggait orang dan lain sebagainya, gitu ya. Itu diajarin juga siasat bil kalam, ya, cara kita ngomong yang benar, yang baik, biar orang itu menarik perhatian orang kepada kita. Asy'ata bil kalam. Ya. Asy'ata bil kalam itu politik, untuk berbicara gitu. Nah, itu diajarkan oleh setiap orang. Makanya kita harus benar-benar lihat kemampuan dasar gitu. Kira-kira gitu. Ada yang mau bertanya? Tanya dulu dah. Silakan. Yang dulu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak mau bertanya, saya terusin lagi. Kita tahu emang udara begini lagi, bagaimana? Tadi 38 derajat Celcius. Kalau kita keluar, ya, mungkin yang keluar kalau ini di dalam, tampang di dalam dia. Kerjanya di dalam. Ini keluar. Iya, di luar, ya. Yang kelihatan agak gersang gitu. Ya, di luar. Ya, itu yang kelihatan kalau kita keluar itu udah 38 derajat. Masya Allah, udah kerasan banget sama, ya, betul ya.
Ini yang kelilingin Jakarta. Iya. Itu Masya Allah, panas sekali. Ini mana nanya? Silakan. Ini pertanyaan saya di luar dari materi malam ini. Saya melihat di media sosial itu ada kutipan dari Abah Gurus Kumpul, di mana kalau anak yang sering sakit itu bukan dari segala faktor cuaca atau virus atau bakteri dan lain-lainnya, malah dari orang tua yang jauh kepada Allah. Itu benar atau enggak Pak ya? Gimana? Ulang lagi. Jadi saya ngelihat kutipan dari media sosial, apabila anak sering sakit, itu bukan dilihat dari segi medis saja, tapi karena dari faktor kedua orang tua yang jauh akan syariat Islam dan suka berbuat apa, dan sehingga dosa-dosanya itu jatuh ke anaknya. Apakah itu benar? Ya. Jadi gini, suatu permasalahan itu adalah di mana kita sendiri harus mengerti juga tentang yang kemarin ada kedudukan-kedudukan. Itu kemarin saya sudah kasih tahu kedudukan-kedudukan, dan kedudukan itu antara lain bagaimana kontribusi kita, di mana kontribusi kita itu untuk hal-hal yang bersifat kekeluargaan, ini kan keluarga kan yang ditanya, kekeluargaan dan lain sebagainya. Itu seharusnya kita sendiri melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan ada hal-hal yang bersifat negatif saja, gitu. Dan menurut saya sendiri, kemarin kan ditanyakan juga ya masalah bagaimana prosesnya, proses dari aku nggak ada ya. Hah? Ada. Coba dikirim lagi. Ada yang nggak? Ada. Jadi perkataan Gurus Kumpul itu, anak kecil itu seperti wali, tidak pernah berbuat berdosa. Lalu kenapa dia, anak-anak kita itu sering sakit sebab dia memikul Kita dosa? di sini nggak ada ya? Hah? Ini Dharma kirim nggak ada ya? Ada. Perwakilannya. Ya. Oh iya. Nah, ini saya tag Pak. Iya. Begini, anak kecil seperti wali tidak pernah berbuat dosa, ya. Lalu kenapa dia, anak-anak kita sering sakit sebab dia gini. Jadi ceritanya begini. Kita nih punya apa? Punya usaha. Usaha kita itu banyak. Usaha satu, kenapa kok kita jadi memikul dosa anak-anak kita? Karena apa? Dari duit haram itu masuk ke tubuh anak kita jadi bandel. Betul. Jadi segala sesuatu yang masuk kita suapin ke anak kita, kemudian kita terima dari hasil mencuri dan lain sebagainya, bisa menjadi efek untuk anak-anak kita. Ketika efeknya itu ada, maka yang terganggu adalah mental itu anak. Mohon maaf. Ada orang korupsi. Nah, korupsi itu dikasih untuk keluarga. Kan tuh anak jadi bandel. Bandelnya gimana? Setiap orang dibully sama dia. Akhirnya masuklah ke polisian. Betul nggak? Karena dia masuk ke polisian, disidang dan lain sebagainya. Orang tuanya pun kena dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Itu akibat korupsi yang dia lakukan, yang mengakibatkan
juga berpengaruh ke anak. Satu lagi juga, setiap berapa persen harta yang kita milikin, harta yang kita milikin ya, itu udah capek tuh ya, kerja siang malam. Kemudian kita kalkulasi, kita kalkulasi itu sampai dengan senisap pas akhir kita nerima. Senisapnya berapa? Umpamanya hasil emas 48 gram, ya. Artinya pas jadi hasil emasnya 80 gram. 86. Ada 86, ada 90. Ya, tapi yang paling ini 86. Nah, 86 ini pas pakai duit sekarang itu sekitar 48 juta lah gitu ya, atau sekitar 50 juta lah gitu ya. Pas 50 juta itu per tahun. Nah, ketika per tahun itu dihitung, kita ada nggak tuh dalam per tahun duit kita yang kita peroleh dengan hasil kerja kita itu 50 juta per tahun. Per tahun. Ya, per tahun. Ya. Per tahun, umpamanya dari bulan Ramadan ketemu Ramadan lagi, dari bulan Ramadan ketemu Ramadan lagi, kita hitung ternyata setiap bulan 5 juta umpamanya ya, 5 juta ya, 5 juta. Nah, kita hitung selama 12 bulan 12 bulan kita hitung berapa? Sekitar lebih. Nah, itu lebih berarti kita terkena 2,5% dari total yang kita peroleh. Nisab itu standarnya aja, standar terendah. Nisab itu standar terendah. Kalau kita dapat 70, ya itu 2,5% dari 70. Bukan 2,5% dari harga emas tadi, bukan. Itu standar terendah. Kalau kita ngitung, ya, kita ngitung masalah supaya kok ada yang seperti ini. Sebabnya adalah supaya anak kita pun, ya, kita bersihkan. Itu kan zakat ada dua. Sedekah ada dua. Sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib, zakat fitrah, zakat mal. Sedekah sunnah, nah setiap hari kita bersedekah. Nah, itu yang mengantarkan seseorang menjadi anak-anaknya baik itu karena kita melaksanakan sedekah tadi. Sedekah sunnah apa saja banyak. Kita nolong orang dengan tenaga kita, itu sedekah juga. Kita nolong dengan keuangan kita, itu sedekah juga. Itu sedekah sunnah. Tapi sedekah wajib itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal berarti ada aturan. Nah, kalau udah ada aturannya itu, kita hitung selama 1 tahun berapa kita dapat dari gaji kita. Berapa gajian? Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta per bulan. Nah, itu kena. Ya. Saya enggak. Kalau Covid kemarin mungkin enggak kali. Ya. Tapi kalau sudah sampai 5 juta itu dihitung berapa? Umpamanya 5 juta katakan ya dapatnya 50. Lah dari 50 juta itu dibagi 2,5% berapa? Perkiraan berapa? 2.500.000. 2.500.000 dari 2.500.000 itu bagiin, Pak. Betul. Dan dibagikan pada saat nisabnya itu. Tujuannya apa? Agar anak kita tidak menjadi anak yang liar, enggak bandel, gitu ya. Jadi dikeluarkan juga. Tambahan Pak Yai, spesifikasi lebih khususnya itu dari bulan Ramadan ketemu Ramadan berikutnya dapat nisab dengan gaji 5 juta per bulan. 5 juta itu apakah sudah bicara uang lebih atau secara global? Global. 5 juta Dia dihitung secara apa? Didapat berapa? Nggak pakai di ada bersih, ada kotor, enggak. Oh, jadi gini.
itu berarti gak mengharuskan bahwa gaji 5 juta ini dia punya cicilan rumah, terus ada yang harus dibayar lagi dengan menyisakan 3 juta, nggak begitu? Enggak. All. All. Dalam pengertian all kenapa? Untuk menyelamatkan kita aja. Ya. Tapi begitu itu mau dilaksanakan ya alhamdulillah, nggak dilaksanakan ya ada ini yang hal-hal yang bersifat negatif. Metode pembayaran zakat mal itu apakah bisa dalam akumulatif 1 tahun? Enggak, harus satu tahun. 1 tahun. Nisab. Apakah nggak ada keringanan dalam di tiap bulannya itu kita keluarkan 2,5%? Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Berarti Nggak akumulatif bisa. dalam harus 1 tahun. Setahun itu Ramadan keluarin. Ya. Kalau umpamanya satu ya emang cicilan. Cicilan motor. Kalau cicilan motor boleh. Ini bukannya zakat langsung. yang harus dilaksanakan. Gitu ya. 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 Lagi nanya. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Kita lihat di sini. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam Arkanul Islami khamsatun. Sahadatu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa shaumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Udah sampai di situ dulu ya, jangan banyak-banyak puyeng. Kan puyeng. Ya, kalau kepuyengan repot. Ini bacanya soalnya. Arkanul Islam, bermula segala. Tuh, segala. Arkan artinya rukun. Bermula segala rukun al-islami, Islam. Khamsatun itu 5. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah. Temu? Wa anna muhammadar rasulullah, dan menyaksikan bahwasannya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Wa iqamus sholat, dan kedua mendirikan sholat. Mendirikan sholat, di sini sembahyang 5 waktu. Dan ketiga wa ita'uz zakat, memberi zakat. Wa shaumu ramadana, dan keempat puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kelima pergi haji, hijjul baiti, oleh orang yang kuasa istitoa ya, ilaihi kepadanya, sabila berjalan. Nah, ini bahasa Betawi bener nih. Ya, ini bahasa Betawi bener. Kalau yang itu bahasa belum ada tuh kitabnya satu bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Ya, jadi kita pakai ini atau pakai mana nih? Balik lagi. Ya, yang mana? Ya pokoknya kalau yang pengen pakai bahasa Indonesia ada, besok dibikinin. Udah ada ya? Udah ada. Udah.
udah tinggal diterima gitu. Ya, nah kalau yang pakai bahasa Arab ada juga. Nah, mau yang pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia, tinggal pilih. Sembahyang atau sholat? Ya, Ngaruh. Sembahyang atau sholat? Mana yang benar? Ayo. nanti sekedar kemampuan aja. Ya. Jadi saya bukan gitu. bukan ini, sekedar kemampuan. Karena apa? Biar kita cepat menangkap. Buat apa panjang-panjang kalau kita nggak nangkap? Ya kan? Ini tujuan saya pakai bahasa Arab ini, ya nggak apa-apa. Tapi ntar penjelasannya sama, Ya. gitu. Yang penting kan penjelasan. Iya. Nah di sini seperti arkanul Islam, arkan, rukun. Arkan itu artinya rukun. Rukun apa? Rukun itu artinya dasar. Diketat, itu arkan. Jadi rukun Islam itu idofah. Jadi ibaratnya hanya rukun Islam ini saja yang 5 yang ada dalam Islam, maksudnya gitu. Kalau udah idofah, ini kan arkanul Islami. Maksudnya apa? Maksudnya hanya ada rukun ini saja yang 5 di dalam Islam. Maksudnya gitu. Paham nggak? Ya. Hanya ada rukun yang ini saja yang ada di dalam rukun Islam. Selain itu nggak ada. Mohon maaf, ada ajaran yang sedikitnya lainnya pun ada rukun juga namanya. Tapi bukan, kalau dilihat ditilik mirip. Tapi kalau udah orang yang berbeda dengan arkanul Islam ini bukan Islam menurut saya. Karena ulama sudah menetapkan itu. Pokok bagian seseorang pengen tahu dia Islam atau tidak dilihat dari rukunnya. Saya Islam loh. Coba rukunnya ada berapa? Ditambahin 12. Oh bukan. Kalau rukun ada 12 ya, 12 rukun ya, bukan lagi 5. Nah, kita pertanyakan itu orang. Ini orang benar apa enggak? Kita ngaku Islam. Nah, kalau udah begini, kita bisa melihat bahwa orang ini adalah orang yang salah tempatnya. Ya, ngaku Islam boleh, tetapi rukun Islam ada 12 mesti dipertanyakan. Gitu ya. Nah, di sini pertama, arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Udah enggak boleh lebih dari itu. Ada juga arkanul bilad. Khamsatun juga arkanul bilad. Biladul Indonesia. Al-Bancasila. Orang Arab bilang. Ya. Yang pertama apa? Al-Wahdaniyah, kan gitu ya. 5 juga. Al-Wahdaniyah, Wahdaniyah, Rabbu Al-Wahdaniyah, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Al-Insanu Indonesia, As-Sa'bu Indonesia. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu salah satu arkanul Islam, arkanul bilad. Ya. Biladul Indonesia. Itu beda. Ini arkanul Islam khamsah. Ya. Rukun Islam ada khamsah 5. Yang benar mana nih? Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini menyaksikan. Yang menyaksikannya apa? Penyaksiannya di mana? Halo? Penyaksiannya di mana? Kita menyaksikan. Ya Allah, Engkau adalah benar.
tiada Tuhan selain Engkau. Oke. Allah pun menyaksikan, benar wahai hambaku, Engkau adalah hambaku yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kan belum cukup. Itu masih di situ, masih koma. Syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Jadi penyaksiannya itu ada dua. Yang satu namanya syahadah tauhid, yang satu namanya syahadah rasul. Syahadat ada berapa? Dalam konsep ini syahadat ada berapa? Dua. Hah? Dua. Ada dua. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Baik, itu. Sekarang saya lihat lagi, syahadat lagi. Syahadatu alla ilaha illallah. Ini di mana nih? Disebutnya. Ditetapkan di mana? Hati. Ada tuh istisna, sebutnya Allah. Ya, kita meniadakan Tuhan. Yang pertama la ilaha, itu meniadakan. Illallah ada adatul istisna. Nah, berarti di sini subut, menetapkan. Ada mentiadakan, ada menetapkan. Jadi mentiadakannya itu seluruh Tuhan. Gak ada Tuhan. Subutnya, ditetapkannya bigalbi, di hati kita. Kalau ditetapkannya di luar hati kita, zahiran wa batinan, zahir dan batin, dan kalau agama lain, berarti ada Tuhan, diperangi. Paham nggak? Paham nggak? Ya, jangan salah kaprah. Kita subutnya, penetapan zat Allah itu ada di hati kita, bukan di luar zat kita. Kalau di luar hati kita, umpamanya di situ ada patung atau ada sesembahan agama lain, kita buru-buru, ya, ngebom, karena kita subutnya di luar. Seharusnya subutnya menetapkannya di mana? Di hati. Ya. Jadi la ilaha illallah ada mentiadakan. Ada menetapkan. Ada mentiadakan, itu la ilaha, tentunya ada menetapkan, yaitu illallah. Itu dalam kalimat syahadat. Paham nggak? Ya. Paham ya? Nah, kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, udah titik, nggak pakai koma. Dia adalah utusan Allah, bukan yang lain. Dia adalah Nabi Allah, bukan yang lain. Jadi tidak ada istilahnya di dalam Islam, qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak diberanakan. Ya. Itu artinya konsep dalam Islam jelas. Manusia sebagai utusan, Allah zat lafzul jalalah sebagai Tuhan. Udah, titik. Nggak ada lagi. Ya, nggak pakai begini, nggak pakai begitu. Udah, siapa Allah? Siapa Tuhanmu? Allah, udah titik. Nggak ada konsep lain. Titik, nggak pakai koma. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disembah nggak? Nggak. Yang disembah siapa? Allah. Nah, udah, konsep Islam tertuang begitu. Jadi nggak usah kita ngikutin filosofis, ya. Ada filosofis yang ngomong gini yang bikin kita pusing, ya. Ya.
Kalau filosofis itu buat kita pusing. Satu aja ya, saya urai ya, satu ya. Nggak banyak-banyak, satu yang membuat kita pusing tuh perkataan filosofis begini. Bahwa kita hidup di dunia ini ya itu sementara. Betul. Tapi bersifat mengembang. Karena kita makin tua. Karena dunia miliaran dipercepat, akhirnya mengembang jadi tua. Setelah tua, anguslah dunia ini. Dah. Itu kiamat sugro. Ketika kiamat sugro itu terjadi, ya, bagaimana kita? Kita pun diadili. Setelah diadili, maka pada masa itu kita dipres. Yang jadi pertanyaan kita, yang hancur seluruh alam apa dunia doang? Dunia doang katanya. Kalau dunia doang yang hancur, dikepres. Nah, ketika ngepresnya itu ternyata apa? Ternyata kita pun muda lagi. Terus dipres secara 1 miliaran menurut perhitungan Allah. Ketika miliaran dipres seperti itu, terus dipres, maka pada saat sudah waktunya, maka kita akan kembali kepada Allah. Jadi abadan abidin dalam konsep ini adalah tidak selama-lamanya. Karena kalau selama-lamanya zat Allah itu kekal abadi. Jadi pertanyaan kita, lalu bagaimana Allah memberikan kepada kita janji-janjinya tentang kebahagiaan yang abadan abidin? Itu bikin pusing, udah tinggalin, ya. Oh begitu nggak usah, ya. Karena konsep ini banyak sekali. Saya melihatnya, masya Allah, ini orang dibuat pusing sama filosofis. Jangan dipikirin, itu kerjaan Allah. Kan ada istilahnya, kemarin biarkan jadi sejarah, hari ini kita yang akan berbuat, dan besok urusan Allah. Nggak perlu kita perhitungkan tentang urusan Allah yang jadi urusan kita. Takjim banget, ya, hebat banget kita, urusan Allah kita juga ikut campur. Emang kita apa? Kan begitu. Jadi nggak usah. Udah kita beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian kita menjalankan aktivitas beramal kita, selesai sudah. Tuh ya. Terus lanjut. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat 5 waktu. Asar, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu 5. Wa ita'uz zakati, dan memberi zakat. Nah, zakat ini kena jadi ini yang simbol. Ini merupakan sedekah wajib. Kenapa jadi simbol? Karena simbolnya jadi bukan simbol, semacam apa? Aturan yang diterima itu nanti para ulama itu akan membagi mustahik zakat dan lain sebagainya. Dari zakat ini berapa orang? Dari sholat ini rukun sholat ada berapa? Ya. Kemudian wasaumu Ramadan, dari Ramadan itu akan ini dalam fikih Islam. Itu ada semua. Waqidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu ke sana. Istita'ah. Istita'ah itu adalah orang yang mampu pergi ke sana. Istita'ah itu ada 2. Istita'ah batiniyah, istita'ah zahiriyah. Istita'ah batiniyah, dia orang kaya tapi batinnya ada gangguan jiwa, nggak jadi. Ya. Kemudian badannya sehat, ya, fisiknya sehat, tapi gangguan jiwa nggak jadi. Fisiknya lemah, hatinya kuat, ingatannya kuat, bisa jalan. Kalau dia ada kemampuan nyewa pesawat terbang dan lain sebagainya. Kemudian fisiknya sehat, badannya sehat, kemudian dirinya sehat, mentalnya sehat, kok nggak pergi haji? Belum panggilan.
Duitnya kagak. Nah, Duitnya kagak. duitnya ada, Duitnya ada. kan orang kaya. Oh iya, orang kaya. Tapi kebanyakan nggak mau pergi, belum panggilan. Tapi itu nggak jaminan. Kenapa? Itu akan dipertanyakan juga oleh Allah. Itu ya, itu salah satunya. Dan ini bagian dari kita untuk memahami tentang ilmu-ilmu agama. Saya hanya sebentar saja ngomong seperti ini. Jadi saudara sekalian, dalam konsep seperti ini kita harus benar-benar memiliki jiwa yang benar-benar matang untuk memahamkan tentang ajaran Islam. Jiwa yang matang dalam memahamkan tentang konsep-konsep ajaran Islam. Sebab apa? Sebab dengan jiwa tersebut kita menjadi orang-orang yang berguna. Terkadang begini. Terkadang seseorang itu ketika melihat kita ada kelebihan yang tidak diperoleh orang tersebut, maka tiba-tiba dia memusuhi kita. Sebalik, seputar, ada orang yang musuh kita tanpa sebab. Ya. Ada orang yang musuh kita tanpa sebab. Jangan khawatir. Sebabnya apa? Sebabnya ada sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dia orang itu tidak mampu untuk memperolehnya. Akibatnya maka kemampuannya cuma hanya dia orang ini membenci kita tanpa sebab. Jadi kalau ada orang yang membenci kita tanpa sebab, jangan khawatir, berarti ada kelebihan di hati kita, di diri kita, di keadaan kita yang Allah anugerahkan kepada kita, kemudian orang itu tidak mampu untuk memiliki anugerah tersebut. Jadi bagaimana? Bersyukurlah engkau kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, maka secara hati-hati kita akan memperoleh sesuatu yang terbaik. Dan baiknya itu adalah dengan memelihara pemberian dari Allah tadi, jangan berbuat maksiat. Ketika orang itu berbuat maksiat kepada Allah dalam 1 menit saja, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan sirna dan runtuh. Oleh karena itu, pesan saya, mari bersama-sama kita jaga perasaan kita agar terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini, zaman-zaman kita ini, antara yang hak dan yang batil itu tidak terlihat jelasnya. Ya, yang mana yang hak, yang mana yang batil itu tidak terlihat jelasnya. Karena apa? Karena semua ada yang dinamakan dengan camouflage, sesuatu yang ditarakan tapi niatnya berbeda dari kenyataan. Oleh karena itu, mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Ya Rabbana karamna Bi